ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlati yadkhulu biha maidanum fikrati. Tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan tafakkur. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini Syekh Hatta ilayasakan dari di dalam kitabnya Al-Hikam, yaitu menekankan bagaimana kita senantiasa beruzlah. Kemudian apa yang dilakukan dalam uzlah itu, yaitu adalah tafakkur, untuk mendapatkan penerangan-penerangan atau kontemplasi, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya begitu mulianya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sab'ina sanatan. Dalam satu redaksi hadis dikatakan sab'ina sanatan. Jadi berfikir satu saat khairum min ibadatis sab'ina sanatan, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada dalam redaksi lain yang akhirnya berbeda, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sanah. Berfikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena proses tafakkur ini adalah bisa mengundang kebersihan jiwa. Apakah tafakkur itu adalah muhasabah diri, artinya mencari kekurangan-kekurangan diri, kemudian setelah itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kebenaran. Setelah orang itu muhasabah, maka akan ditampakkan juga kekurangan-kekurangan dirinya, sehingga ilmu-ilmu yang bersifat hakikat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali daripada tafakkur. Dalam perkara ini sesungguhnya sudah mengamalkan dalam satu ilmu. Bahkan selanjutnya setelah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang lain. Berikutnya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu secara laduni yang langsung diilhamkan ke dalam hati seorang hamba. Maka itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila ilman, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, bima amila warasallahu ilma ma lam ya'lam, maka ia akan diberikan ilmu yang belum diketahui. Dari mana ilmu yang belum diketahui ini didapatkan? Ini bukan dari guru, bukan dari siapa-siapa, akan tetapi didapatkan daripada suara ilham, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan fujur. Jadi bagi orang yang tafakkurnya, artinya cara berfikirnya itu jelek, maka Allah akan mengilhamkan fujur, kefasikan, akan dicondongkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ini diawali daripada tafakkur. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan bahwasanya hati-hatilah kamu dengan berfikir, maka itu akan menjadi ucapanmu, dan hati-hatilah dengan ucapanmu, maka itu akan menjadi tingkah lakumu, dan ketika hati-hati dengan tingkah lakumu, maka dia akan menjadi nasibmu. Sadar atau tidak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya baik atau tidak takdir kita atau nasib kita ke depan, yaitu adalah tergantung ke bagaimana kerangka berpikir seorang hamba. Kalau dia pikirannya baik, maka kebaikan yang akan
terjadi. Kenapa demikian? Seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa merespon dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Seluruh alam semesta, baik itu tumbuhan, baik itu binatang-binatang, makhluk-makhluk yang nampak dengan yang tidak nampak, semuanya mendengarkan terhadap apa yang dipikirkan oleh manusia, yang kemudian nanti akan dimunculkan menjadi kata-kata. Karenanya kalau orang cara berpikirnya jorok, maka tentu kata-katanya tidak akan bersih. Ya, karena manusia lisannya adalah sebagai penerjemah daripada apa yang ada di hatinya. Ya, hati yaitu adalah terjemah oleh pikirannya. Yang dimaksud di sini yaitu adalah antara hati dan pikiran, itu adalah yang dimaksud dengan hati. Pembicaraan antara hati dan pikiran itu akan menimbulkan satu kebersihan jiwa, yang kemudian akan memerintahkan lisannya, akan memerintahkan pendengarannya, akan memerintahkan tangannya, akan memerintahkan lisannya, akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Maka itu akan terbangun seiring dengan berjalannya waktu, tergantung kepada cepat atau tidaknya keinginan apa yang ia pernah pikirkan. Sadar atau tidak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada hari ini kepada kita, bukankah itu apa yang pernah kita pikirkan dulu? Ya. Sadar atau tidak, kita menjadi manusia seperti ini karena kita sudah berpikir terlebih dahulu kita ingin jadi apa. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Karenanya ada kalanya apa yang kita pikirkan Allah pilihkan kepada yang lebih baik, dan itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Terkadang kita memikirkan maksiat, katakan ingin ke perempuan-perempuan nakal, ya, akan tetapi ada saja kendala-kendala yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hamba itu terkendala sehingga dia tidak jadi berangkat dan seterusnya. Ini merupakan rahmat yang harus kita tangkap daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suara ilham yang masuk melalui malaikat Jibril, diilhamkan kepada hati manusia, yang terkadang itu kita abaikan. Kita condong mengikuti keinginan kita sendiri, padahal Allah sudah kirimkan malaikat-malaikatnya yang bersuara, bergetar di dalam jantung kita untuk menolak kebatilan-kebatilan itu. Sesungguhnya kalau manusia jujur terhadap dirinya sendiri, yakni dia mau berpikir bersih, sesungguhnya walaupun tidak punya guru sekalipun, dia rajin bertanya terhadap hatinya sendiri, maka dia akan ditunjuki, akan diilhamkan, yaitu adalah tentang hujurah wa taqwaha, tentang ketakwaan yang akan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ulama-ulama terdahulu, mereka itu kebanyakan daripada mereka itu melakukan uzlah, sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima kebersihan jiwa, untuk senantiasa dia wusul kepada Allah, bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, memang membutuhkan sepi daripada manusia. Karena itu pada saat menerima wahyu, Rasulullah itu bukan di masjid, akan tetapi pergi ke Gua Hira. Apa yang dilakukan di sana? Zikir dan tafakkur. Karenanya mohon maaf, walaupun kita tafakkur akan tetapi tidak disertai dengan zikir, maka rentan kita diilhami oleh bisikan-bisikan nafsu dan setan. Akan tetapi ketika disertai tafakkur kita dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mengilhamkan ke dalam hatinya yaitu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, itulah Jibril. Karena kerjanya Jibril itu bukan pensiun, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak ada nabi lagi, lalu apa yang dibuat oleh Jibril? Bentuknya yaitu adalah ilham kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau bertafakkur, orang-orang yang mau bermuhasabah diri, orang-orang yang mau mengasingkan diri. Walaupun katakan dia tidak mampu untuk beruzlah ke tempat-tempat yang sepi, setidaknya dia bisa beruzlah di dalam keramaian. Artinya apa? Seorang hamba tersebut dia tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuknya manusia. Walaupun dia berada di dalam keramaian, akan tetapi dia tetap berada di dalam kesendirian, karena dia hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, kalaupun orang pada lahirnya yaitu adalah uzlah, menyendiri, akan tetapi tidak disertai dengan tafakkur, kemudian hatinya diisi dengan makhluk, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Betapa banyak orang-orang yang berada di perkampungan, bahkan rumahnya di atas bukit, ya, akan tetapi dia tidak ada niat di dalam hatinya untuk kontemplasi, untuk bertafakkur, untuk uzlah. Apa yang ia dapatkan? Dia tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang dipikirkan hanyalah dunia. Padahal sesungguhnya kondisi yang demikian itu adalah sangat mendukung sekali terhadap hamba tersebut untuk dijadikan sekaligus mencari karunia Allah yang berupa kasab dunia, ya, sekaligus yaitu adalah beruzlah, menyendiri, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang seorang hamba kan tidak peka terhadap perkara ini, karena tidak tahu bagaimana Allah mendudukkan dirinya, bagaimana kehendak Allah terhadap dirinya, sehingga dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hembusan napasnya. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya berbahagialah orang-orang yang diamnya itu berpikir, dan berbahagialah orang-orang yang senantiasa berbicara, akan tetapi bicaranya itu yaitu adalah dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak berbicara melainkan mengagungkan Allah. Dia tidak berbicara melainkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matanya senantiasa menunduk, karena maksiat yang banyak yang didapatkan oleh manusia yaitu adalah daripada pandangan mata. Artinya daripada anggota-anggota yang lain seperti hidung, mulut, telinga, dan yang lain-lain yang banyak berperan untuk menyerap dosa-dosa, yaitu adalah daripada pandangan mata. Karenanya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang bisa menjaga 9 lubang pada diri manusia. Ya, paling tidak 5 lah. 5 yang ada di atas di bagian kepala, yaitu menjaga mata, menjaga hidung, menjaga lisan, kemudian menjaga telinga. Ini sudah hebat, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, setidaknya sebagaimana sejarahnya, yaitu adalah Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini adalah seorang raja, akan tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, sebagaimana persis seperti kita mengejar dunia itu tidak menjamin kebahagiaan. Pangkat yang tinggi tidak menjamin kebahagiaan. Kita tanyakan kepada mereka-mereka yang kaya, tanyakan kepada mereka-mereka yang tinggi jabatannya, ya, adakah mereka menempuh satu kenikmatan? Karenanya kenikmatan itu hanya didapatkan yaitu adalah dengan menjalankan agama. Kenikmatan itu didapatkan hanya ketika kita kenal berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah fitrahnya manusia. Karena itu Ibrahim bin Adam, hadirin yang dirahmati Allah, beliau adalah seorang raja, dihormati oleh rakyatnya di seluruh negerinya, kekayaan, intan permata bergelimang, penghormatan, jabatan dan seterusnya, fasilitas serba ada. Akan tetapi semua itu tidak menjamin kebahagiaannya, sehingga beliau memilih jalan uzlah, ya, masuk ke dalam hutan, berpakaian sebagaimana rakyat biasa, berpakaian compang-camping, kemudian sampai ke lereng gunung. Di gunung itulah dia beruzlah, sehingga dia mendapatkan makam yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya bagi kita yang berada di akhir zaman ini, karena teruknya hiruk pikuk dunia, ya, terutama zamannya media sosial yang sangat mempengaruhi dengan pengaruh yang sangat besar kepada manusia dan lingkungan serta generasi terhadap anak-anak kita, ya, setidaknya bagaimana kita senantiasa menjaga lisan, perbanyak berzikir, perbanyak bertafakkur, sehingga Allah akan tambahkan, diilhamkan ilmu yang belum diketahuinya.